ketua apa ini? Ketua umum DPW. Ketua umum DPW wanita. Raya. FKMB Bunda Raya. Sudah tanya belum? Sudah. Sudah kasih ada belum? Apa ini? Wah, terima kasih Ibu Andi atas sedekahnya. Hadirin dan berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah nikmat Allah telah turun kepada kita, baik nikmat kekuatan, kesehatan dan keselamatan. Dari pagi sampai siang hari ini semua kita dapat hadir dalam sehat walafiat. Tentu karena hidayah kita dalam rahmat Allah SWT. Saya mohon maaf sekali kepada mana susurku yang hadirnya bersama, susah sekali saya katakan. Sudah lama Pak Diasmi minta waktu saya. Pertanyaannya begini, tanggal 1 ada di Jakarta, insya Allah tanggal 1. Kalau saya hari Minggu, tapi kalau dibuat kemarin tanggal 30 itu bagus sekali sebetulnya. Ya, pas hari sudah pertanyaannya begitu, tanggal 1 ya ada, makanya sekarang tanggal 1. Ternyata ada Rapimnas Kadin dari tanggal 29, 30 sampai sekarang. Jadi tadi belum saya tunggu ini Menteri yang akan buka, Menteri Investasi Pak Rosan. Begitu selesai ketemu di sering sebulan saya langsung maju ke sini. Saya lain banyak lagi sana karena sebagai wakil ketua umum, koordinator, bisa dipanggil Menko, kita akan menyajikan program-program untuk 5 tahun ke depan kali Indonesia. Nah, jadi sebetulnya dengan masuk di situ itu bagian daripada kita menciptakan jaringan, termasuk jaringan untuk FKMB. Kalau ada pengusaha-pengusaha FKMB ini itu bisa melalui tadi kita bisa menciptakan jaringan, bisa jaringan pembiayaan, jaringan usaha, alokasi ekonomi dan sebagainya itu salah satu manfaat kita masuk di kamar tadi. Dan saya di sana adalah salah satu Menko Koperasi UKM dan hubungan antar lembaga. Bapak Ibu sekalian, 30 Februari adalah kita deklarasikan 5 tahun yang lalu, kita deklarasikan kehadiran Forum Komunikasi Masyarakat Bunda Raya. Memang ketika kita deklarasikan sedikit ada unsur emosional, ya. Tapi unsur emosional kita tidak dominan. Yang dominan adalah inisiatif, idealisme untuk kita bersatu, kemudian ada visi, ada keinginan, ada harapan untuk lebih meningkatkan daripada eksistensi masyarakat Bunda Raya yang ada di perantauan. Jadi memang ada gesekan, ada faktor kenapa kita hadirkan ini, tapi bukan itu yang dominan. Itu hanya salah satu sarana, salah satu penyebab. Tapi ada motivasi kita, ada spirit, ada sugesti dari kita semua untuk lebih meningkatkan silaturahim. Dan yang paling penting adalah ada upaya kita untuk membangun daerah Bone. Nah, salah satu mimpi kita adalah untuk meningkatkan eksistensi masyarakat Bone, meningkatkan eksistensi daerah Bone. Maka kita bermimpi, bercita-cita untuk menjadikan Bone sebagai sebuah provinsi. Alhamdulillah kita sekarang sudah ada panitianya, Pak Nika Marok. Ya. Nah, saya sudah minta sama beliau, ya, saya siapkan biaya untuk itu. Ya. Jadi terserah Pak Nika Marok ini mau cepat mau lama, tapi saya sudah kasih langkah-langkah. Sekarang membuat naskah akademik tadi. Ya. Naskah akademik selesai, kita bikin FGD. Diskusi, ya, para pakar dan sebagainya, para praktisi. Nah, setelah itu kita sosialisasi. Nah, sosialisasi kepada masyarakat Bone, Wajo, Soken, Sinjai, Bulukumpas, Layar. Gitu. Kalau kita berhasil sosialisasi ini mudah, gitu. Itu langkahnya itu. Ya. Jadi teratur dan terukur. Nah, sesudah itu barulah kita berjuang di pemerintah, eksekutif dan legislatif. Itu tugas saya kalau saya itu. Dan itu tidak sulit karena semua di partai itu ada orang kita, gitu. Ada. Jadi misalnya ada Ismail dari PKS orang Bone, ya. Ada Ibu Berbaya itu, ada Ibu Yulian Paris, ya. Nah, Wayo ya kalau salah, ya. Nah, jadi di legislatif ini tidak sulit. Banyak jaringan yang bisa kita pakai. Sekaligus sekarang moratorium, jadi kita bisa buka sedikit-sedikit. Ya. Tidak usah moratorium, ini penting untuk Bone ini. Buka sedikit saja. Yang penting lubang angin gitu harus masuk. Penting kamu itu. Oleh karena itu, sekarang Pak Jamal yang
punya bola sama dia. Yap. Nah, tinggal kapan dia goreng, saya tendang gol. Itu kira-kira. Terus kalian, selalu saya menyampaikan bahwa kita tidak setara dengan KMB. Masih KMB namanya? Ya, KMB. Tidak setara. KKP. Ya? Apa lagi namanya? Itu kita nggak setara dengan itu. Dan kita tidak boleh alergi dengan itu. Dan kita tidak boleh bertentangan dengan KKMB. Itu saya kenal KKMB kan? Nggak boleh. Ya. Karena dia hanya lokal. Dia hanya ngurusin Bone. Dan kita boleh silakan menjadi KKMB, silakan. KKMB menjadi PPL, silakan. Tapi tidak boleh jadi pengurus. Itu nggak boleh. Kenapa? Supaya jangan ada apa namanya kepentingan bertabrakan. Supaya lebih fokus. Nah, tapi kita tidak boleh bertentangan. Kita tidak boleh berbeda di situ. Ya. Dan karena itu putus silaturahmi kita itu nggak boleh. Nah, tetapi tujuan kita berbeda. Tujuan kita ini sama dengan KSS. Ya. Dia ngurusin Sulawesi Selatan, kita ngurusin Bone Raya. Bone Raya itu masuk Bone, Sopeng, Wajo, Sinjai, itu dulu. Ya. Tapi kita akan lobby sudah sampai di Jawa, lobby Bulukumba, lobby Selayar. Sehingga kalau ini legislatifnya sama eksekutifnya Kabupaten tersebut tadi itu bersedia untuk kita ke pembongkaran Bone. Nah, tapi sebaiknya pembongkaran Bone. Tapi kalau itu sudah sepakat, nggak perlu. Bone nggak perlu Bone Barat tidak perlu kita mekarkan karena memenuhi syarat untuk itu. Dan menurut saya dari sisi potensi ekonomi, ya, potensi sosial dan sebagainya itu sudah memenuhi syarat. Tapi ini harus ada naskah akademik. Ya, gitu. Nah, oleh karena itu saudara sering mengatakan dalam bahasa Buddhisnya Rebus Inter Parus, berdiri lebih tinggi dari berdiri yang setara. Ya. Jadi kita dengan KKSS itu kita harus berdiri lebih tinggi dan lebih tegak di antara yang setara. Jadi kalau KKMB kita tidak setara, itu kan urusannya hanya Bone top. Nah, kalau kita adalah cita-cita besar. Nah, tujuannya apa? Kita lihat waktu, karena saya dulu adalah inisiator utama daripada Sulawesi Barat. Kita kan infrastruktur jalan, yang kalau pengantar infrastruktur jalan umum saja, apalagi infrastruktur jalan ekonomi itu sangat tertinggal. Saya coba lihat Sulawesi Barat. Nah, bandingkan dengan Luwu, bandingkan dengan Bone, kita jauh tertinggal. Infrastruktur umum, infrastruktur ekonomi dan sebagainya. Padahal Bone itu bisa kita rencanakan menjadi Trans Sulawesi, ya, Sulawesi Tenggara, itu dengan menjadikan Bone sebagai pusat jasa. Itu bisa. Dulu kalau saya gubernur sudah berdiri itu pusat grosir di Bajoy. Anda kan saya gubernur. Dan tol itu sudah tol Makassar Bone itu. Tapi rakyat menerima sekitar 100.000, 200.000. Ya nggak apa-apa lah. Itulah sampai sekarang. Maka sekarang sudah saya berjuang nanti sistem pilkada dirubah ini. Wah susah. Nah, ada uang laku, ada tidak laku. 10 miliar, 30, 40 miliar sama saja dengan 10 miliar, 20 miliar sama saja. Susah. Anak saya di Makassar habis 100 miliar. 100 miliar habis tuh. Untuk pilkada coba mahal saja. Coba ada 540 kurang lebih. Coba rata-rata 20 miliar. 10 triliun. 10 triliun. Di keluarga kita. Itu paling sedikit. Paling sedikit. Itu pun kalau saya itu satu calon. Nah, kalau satu calon itu hanya satu calon. Kalau 3 calon, 4 calon. Rata-rata keluarga 10 miliar. Kalau 4 calon itu paling sedikit ya calon 10 miliar paling menang. Itu 40 miliar, tambah 30 miliar. Kali 540. Itu sama dengan 150 triliun. Biaya yang sangat mahal. Kemarin itu dari tai semua itu. Iya, karena masyarakatnya cuma terima 100.000, 200.000, 300.000 beras, tidak kaya kan? Tapi dia kaya, paling banyak terima 500.000. Dan kalau 500.000 dia paling beli beras, nggak paling beli baju, nggak bikin kaya tuh. Tapi kalau dia 150 triliun dipakai membangun itu besar. Itu besar. Coba kalau menurut saya kalau untuk Makassar Bone tol itu paling 20-30 triliun sudah tol itu.
Ini 150 triliun habis ada semua itu. Jadi kotoran semua. Jadi sistem kita tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Betul Pancasila ini sangat tidak sesuai. Nah itu saya semua sekalian, saya di Kasman. Mari waktu kita saya sudah tekankan supaya di asli sekarang sudah takutan big data. Anggota kita itu ada di mana dan bagaimana kondisinya. Fokus ke situ dulu. Ya. Kalau sudah itu disamping kalau urusan mimpi kita itu urusan paling jauh. Tapi Pak Dinas paling sekarang berurusan ini masyarakat di perantauan. Ada di mana dia, bagaimana kondisinya, dan itu tidak sulit. Nah sekarang sudah ada kartu anggota. Yang kedua nanti di koperasi cepat. Di koperasi sekarang ini Pak Prabowo baru lahir setelah Pak Hartono seorang presiden yang sadar akan penuh konstitusi. Itu Pak Prabowo sekarang. Itu dia punya cita dengan 8 program utama, 17 program prioritas, 8 program cepat selesai. Itu semua bermuara kepada kebangkitan ekonomi rakyat, kesejahteraan, menghilangkan kemiskinan, dan itu koperasi. Dan dalam bukunya dia mengatakan begini, ini pembangunan Indonesia ada paradoks. Apa itu? Kita kaya dengan sumber alam, tapi rakyat kita masih banyak miskin, pengangguran di mana-mana, anak sekolah susah. Itu paradoks. Nah kenapa bisa begitu? Karena sumber daya kita itu murah. Nah coba lihat sekarang, gaji guru langsung dinaikkan 1 kali gaji pokok luar biasa itu. Non ASN yang waktu saya kampanye 5 tahun lalu, baru-baru juga pilih, ada terima 300.000, diterima per 3 bulan lagi. Jadi 900.000 per 3 bulan. Nah sekarang 2 juta, luar biasa. Itulah wujud perhatian seorang Presiden Prabowo terhadap rakyat. Nah, kesempatan bagi Pak Dasmi, jadi segera bikin operasinya itu, sudah terbentuk, siapa ketuanya kalau nggak salah ya. Coba buat apa yang sekarang ini terbuka sekali usaha untuk itu dan kita bisa merencanakan usaha bisa dijalankan oleh sesuai dengan kondisi orang boleh di perantauan. Ini bisa kita lakukan semua. Ya. Saya kira itu sekarang saya mohon maaf. Saya terima kasih Pak Andika Supadasmi dan Pak Ketua Panitia. Ketua Panitia, terima kasih karena sudah bisa membangun kebersamaan. Ya. Acara ini tidak bergantung sama Kasma sama Desa, tapi bergantung kepada kita semua. Nah, ini sekaligus 1 juta, apalagi bendahara di bawah 10 juta, itu adalah ini kebersamaan. Masih di mana-mana, alhamdulillah. Nah, jadi nanti kalau ada kegiatan begini, saya membaca itu enak sekali. Jadi waktu ini dibatalkan, saya pikir dibatalkan ya, saya kurang dananya, saya bertanya begitu. Saya bilang begitu, tapi ternyata saya bilang ini enggak, ini diganti dengan sompol ada minyak. Tapi jangan sampai capek saya. Kalau mau merasa kekurangan ya, kekurangan nanti buat yang sudah dikasih belum? Sudah. Jadi saya bertanya begitu, saya pikir memang kurang sama doanya. Tapi kalau dibatalkan itu tradisi, pikiran saya begitu ternyata diganti. Tapi kurang ada Afrika. Masa nggak mau mencari kekurangan. Jadi bergaga itu nanti. Terima kasih Ibu Hani atas sedekahnya insyaallah. Kerjasama penting, silaturahmi penting, dan saya senang dengan kita semua karena selalu kompak. Selalu kompak. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras dan tidak ada kesulitan tanpa kekompakan, tanpa bersama itu tidak ada, tanpa kolaborasi masa kayaknya. Itu dan saya senang sama orang-orang boleh perantauan karena tidak bisa kompak. Dan terus kita yang di Pak Dasmi, Pak Dasman, supaya di mana-mana. Dan tolong sampaikan ini kan saya banyak turun ke daerah. Nanti saya japri saya turun supaya bisa sampai dan saya bisa bertemu. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi uang tetap di atas panggung. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan bersama pemotongan sokol minyak.
sebagai wujud rasa syukur kita atas 5 tahun yang luar biasa untuk Forum Komunikasi Masyarakat Bone Raya. Cocok nih ya, mestinya tumpengnya orang Bugis ini. Nah, Ibu Andi Nurbani dampingi Bapak di saya undang Ketua Umum Pak Andi Kaswan, Sekjen dan Ibu Bendahara. Silakan. Pak Andi Jabaro Ketua Tim dan Pak Samsudin, silakan Pak. Ya, kita di bawah. Ya. Seluruh pengurus DPP menyaksikan. Silakan. Mana sendoknya tadi? Ya. Ini nanti di sindro atau kona nanti kasih kepada istri tercinta. Ayo pengurus Elena, silakan berdiri kita menyaksikan. Bunda, pembina penduduk ketua harian sudah. Ya. Seluruh peserta lomba juga ikut karena ini habis ini kita akan foto bersama lagi. Ada kelihatan. Ya. Seluruh panitia boleh bergabung sini. Hadirin sekalian, saya sampaikan sedikit narasi bahwa selain milad FKM Bone Raya yang kelima, KB, ini juga adalah bentuk syukur kita kepada Allah karena pertengahan bulan November kemarin itu Petaturu itu juga berulang tahun kalau tidak salah ya. Tanggal berapa tuh? Ya. Mudah-mudahan selalu menjadi magende kongkai disapai kudeyaga. Itu tadi ceramah dari Pak Bertani Jamaro. Dan juga, ini tadi nih, satu lagi. Syukuran hari ini kami rangkaikan dengan niat bahwa khusus FKM Bone Raya mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Allah karena Pak NH terpilih menjadi anggota Dewan Republik Indonesia. Jadi hari ini kita rangkai 3 kegiatan: milad FKM, hari ulang tahun beliau, dan syukuran atas terpilihnya beliau sebagai anggota. Barakallah. Ada Ibu Nurwaya. Sebenarnya orang Bone banyak sekali jadi anggota dewan. Nanti kita undang semua mereka. Ada Ibu penceramah istrinya Bu Kapten Zainal Paliwang ya. Ya, oh ya. Ya, tanggal 17 November itu beliau Pak NH berulang tahun yang ke-66 ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Bu Nurwaya sudah ada kan ya? Kita ucapkan selamat dan syukur atas terpilihnya beliau dari Tanjung Priuk. Itu kampung saya juga dan alhamdulillah beliau terpilih, mudah-mudahan nanti akan menjadi siap Pak Nurdin. Iya. Yang nomor urut 789 dan seterusnya kita berbaris di sini ya. Ayo di sini Pak, di sini. Yang belum tadi kan terakhir nomor 6 ya. Nomor 6. Sekarang nomor 7. Halo. Ada hukuman. Sini dek, berbarisnya di sini. Nanti mati satu lagi satu. Tolong diangkat. Ya panitia minta tolong dulu diangkat. Kandok minyaknya sudah habis, kandoknya tinggal piringnya dengan mejanya. Tolong membantu. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurdin. Ini kita akan lanjutkan lomba fashion show tadi nomor urut 6 yang terakhir ya. Oke, musik. Sekarang nomor urut 7. Ya, kita panggil nomor urut 7.
gugur. Selanjutnya nomor urut 8. Nomor urut 8. Sekali lagi kami panggil nomor urut 8. Ya, untuk kembali. Ya, siap-siap ya nomor berikutnya ya. Sekarang nomor urut 9. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Andi Medit Halim yang sudah berkesempatan hadir di acara ulang tahun yang kelima FKM Bone Raya. Di luar. Wawancara ya. Hari ini FKM Bone Raya berulang tahun yang kelima. Semoga 5 tahun terlalu kita menyongsong masa depan yang lebih baik. FKM Bone Raya bisa berdiri menjadi sebuah provinsi Bone Raya. Insyaallah ini mimpi suci untuk lebih meningkatkan eksistensi dan daripada kemaslahatan kesejahteraan masyarakat Bone, baik yang ada di Bone maupun yang ada di perantauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Forum Komunikasi Masyarakat Beraya berulang tahun yang kelima. Insya Allah di hari tahun yang kelima ini eksistensi masyarakat berada di perantauan maupun yang di daerah Bone semakin meningkat dan kita berupaya untuk menjadikan Bone sebagai sebuah provinsi, yaitu provinsi Bone Raya. Ini ikhtiar, ini inisiatif, ini kemauan yang keras dari kami agar supaya masyarakat Bone bisa meningkat kesejahteraannya dan kemaslahatan dari seluruh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita sudah 5 tahun berdiri, ya. Memang umur yang masih sangat singkat, tapi insya Allah di mana pengurus sekarang ini terus bekerja dan kita sudah membentuk daripada sebuah tim, ya, untuk merancang bekerja untuk menjadikan Bone sebagai sebuah provinsi. Sekarang ini dalam tahap daripada penyelesaian naskah akademik. Sesudah itu kita lakukan FGD, sesudah itu kita lakukan sosialisasi, sesudah itu kita bawa kepada pemerintah dan DPR, sehingga mudah-mudahan paling lambat 2 tahun Bone sudah berdiri sebagai sebuah provinsi dengan baik. Tujuannya apa? Agar supaya Bone bisa lebih meningkat dibanding dengan sekarang yang banyak tertinggal dalam infrastruktur umum maupun infrastruktur ekonomi. Kita masih banyak masyarakat kita tidak menikmati daripada kehidupan yang modern, kehidupan yang kemajuan sekarang ini. Oleh karena itu maka kami orang-orang Bone yang di perantauan ini menggagas daripada berdirinya sebuah provinsi, insya Allah, ya. Nah itulah kemudian pengurus sekarang ini telah merancang kegiatan itu, dan yang kedua adalah program. Jadi FKM ini bukan sekedar sebagai sebuah kursus silaturahmi, tapi lebih dari itu adalah bagaimana memberdayakan masyarakat Bone di perantauan, baik dari sisi ekonomi, dari sisi keadilan, dari sisi hukum dan sebagainya. Itu akan diperhatikan oleh pengurus, dan sekarang kita sudah melalui rapat kerja kemarin sudah merancang program tersebut sehingga pemberdayaan masyarakat Bone perantauan akan tetap terjaga. Ya, oke. Siap. Pak Ketua. Nah tadi latar belakangnya begini. Sejak 30 November 2019 itu sudah dicanangkan tentang pendirian provinsi Bone Raya, ya. Itu bersama dengan pengurus gitu. Jadi cita-cita dari pendirian organisasi ini
adalah untuk pembentukan provinsi Bone Raya. Dan itu sudah kita badan hukumkan. Ya, hukumkan. Itu sejak itu dan dibentuklah waktu itu ketua tim, namanya ketua tim. Ketua tim itu Profesor Dr. Habib Abbas, ya. Dan sekretarisnya saya, penanggung jawab beliau. Waktu itu adalah ketua umum itu beliau. Nah, kemudian hasil kongres pertama kemarin di Bone dideklarasikanlah secara formal setelah pembahasan dengan tim itu tentang pendirian Provinsi Bone Raya secara menyeluruh, ya. Dan sekarang ini sudah 3 tahap yang kita lalui dalam rangka penyelesaian namanya naskah akademik, ya. Nah, setelah naskah ini dan kita melibatkan seluruh eksponen, ya, terhadap 6 calon provinsi itu, calon anggota provinsi, calon bupati kabupaten, ya. Itu apa? Kabupaten Bone sebagai ibu kota, kemudian Wajo, Sopeng, kemudian Sinjai, Bulukumba dan Selayar. Jadi 6. Nah, itulah dan semua tokoh-tokoh masyarakat di sana, baik untuk politik maupun untuk masyarakat, itu kita libatkan dalam konteks namanya panitia. Jadi dari tim menjadi panitia. Panitianya, ketua panitianya adalah Dr. Kiai Haji Andi Jamarok Bulung. Nah, gitu. Itu kira-kira gitu. Dan ada beberapa timnya, ya, panitia. Kalau untuk di HUT yang kelima ini apa sih nanti akan dilakukan untuk di pemerintahan Prabowo yang baru Ya. Seperti apa nanti? Satu adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena salah satu visi organisasi adalah bagaimana memberdayakan masyarakat ekonomi masyarakat di perantauan, termasuk di pemberdayaan masyarakat di Bone. Itu dengan mendirikan namanya koperasi. Jadi ada namanya Koperasi Primer Nasional Samparajai. Ya, ulangi. Koperasi Primer Nasional Bola Saurajai. Itu nama jalannya, ya. Kalau kira-kira mau diselesaikan, termasuk dalam penyelesaian menyangkut masalah provinsi. Hasil rakornas itu juga kita melakukan namanya Muhibah Budaya. Ini sebentar lagi kita akan ke Malaysia untuk Muhibah Budaya dengan 2 negara ini, ya. Harapan terakhir, harapannya ke depannya. Nah, harapan terakhir adalah bagaimana pemerintah segera membuka namanya moratorium pemekaran supaya kita segera menyelesaikan pengusulan ini. Kita sudah koordinasi juga dengan Mendagri untuk pemekaran Bone ini dengan namanya Provinsi Bone Raya. Siap. Responnya cukup bagus. Cukup bagus. Pak Ketum, sebentar. Yang untuk pemberdayaan UMKM digital ini sejauh ini seperti apa? Gimana? Pemberdayaan UMKM digital. Oh ya, jadi melalui koperasi yang kita bangun, iya. khususnya di proyek di apa namanya di Banten, Iya, khususnya di Banten. di daerah pesisir itu, apa namanya? Lupa saya pesisir. Ada sekarang 3.000 masyarakat Bone di sana. Oh, ada juga Banyak ya. nelayan. Lupa. Daerah Banten aja lah pokoknya daerah pesisir ya. Tangerang, Tangsel. Lupa namanya. Dadap kayak gitu ya. Bukan di daerah sana, Pak. Banyak orang Bugis, ada 3.000 orang Bugis sana. Oh, Orang Bugis Bone. Iya, yang Ya. di Banten di utara. Jadi dari perbudayakan. Itu kita berdayakan di sana sebagai pilot project di sana, ya. Dan secara digital kita sudah membangun namanya kartu keanggotaan. Oh, Digital. iya. Database-nya. Database-nya. Big datanya, ya. Dan ada sekitar berapa puluh juta masyarakat Bone di seluruh Indonesia. Oh, siap. Izin nama lengkap Pak Andi Kasman. Pak Andi Kasman sebagai Andi Kasman Lakwasa. Kemudian nomor WA-nya Pak?